Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan review suatu SSD NVMe dari XPG atau Adata lah. Yang serinya adalah XPG SX6000 Pro ya, bukan yang LED. Kalau yang LED tersebut di bawahnya, tapi kalau yang ini yang Pro, yang lebih bagus sedikit lah daripada yang seri biasa. Dan di sini ini yang 512 GB, dan apakah ini rekomend atau tidak? Kalau saya review seperti biasa dari segi suhunya, booting Windows, membaca maupun menulisnya, serta transfer file apakah stabil atau tidak menggunakan NVMe XPG yang ada di sini. Dan kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, untuk yang ada di sini, dia itu di harga untuk yang 512 GB di 420 sampai di 480.000. Di tiap toko dia itu beda-beda, tapi kita ambil jalan tengahnya aja di 450.000 untuk yang 512 GB yang ada di sini. Terbilang ya murah sih untuk kalangan 512 GB. Standarnya di 350 sampai di 450. Untuk zaman sekarang yang dimana harganya terbilang murah-murah. Dan di sini dari segi packagingnya sama seperti pada umumnya lah, sama seperti yang serinya LED maupun SX8200. Terbilang cakep lah, cuma dua warna, berwarna putih dan juga berwarna keoren-orenan, simple seperti contoh yang ada di sini untuk boxnya nih ya. Untuk fiturnya, kalau saya lihat di bagian sini dia menggunakan 3D NAND, NVMe 1.3 serta dia tuh SLC, jadi ini bagus ya, serta menggunakan HMB serta dia tuh DIY heatsink. Ada heatsinknya lah, heatsink XPG pada umumnya, tapi berbeda seperti serinya yang Legend ya, dia tuh berbeda, lebih tebalan yang Legend kalau nggak salah. Dan aku buka dulu dari segi yang ada di sini, bentar. Dan seperti ini untuk penampakannya, ya. Dia tuh ada heatsinknya, tapi dia tuh tipis banget sih. Kalau yang serinya Adata Legend, dia tuh lebih tebal, tapi kalau yang ini dia tuh lebih tipis. Kalau nggak salah 2 kali lipatnya inilah kalau yang serinya Adata Legend. Tapi kalau yang ini serinya XPG, dia tuh tipis, sama seperti pada umumnya. Dan juga di sini untuk NVMe-nya, aku ambil dulu bentar, ya. Keluar ya. Dan juga untuk spesifikasinya yang ada di sini, di bagian box belakang ini dia sudah membaca maupun menulisnya. Untuk membaca di 2100 serta menulisnya di 1500 MB/s ya, terbilang standar lah dari segi kecepatannya, di bawah 3000, cuma di 2000 lebih sedikit untuk membaca. Maklum aja karena harganya terbilang murah, serta garansinya 5 tahun yang ada di sini tulisannya, garansi 5 tahun. Dan dia itu garansinya dari Asia Raya ya, kalau saya lihat di bagian belakang sini stikernya. Biasanya tersebut di Omega, kalau enggak di apa ya, aku lupa sih untuk garansi yang ada di sini ya. Tapi dia itu di sini dari Asia Raya, mungkin sudah berbeda ya. Untuk yang saya lihat di sini itu ada SSD controllernya menggunakan seri yang adalah Realtek RT S5766DL. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti di spesifikasi di website. Apakah ini ada di RAM-nya atau tidak, aku juga kurang tahu sih, maupun di RAM-less lah. Dan seperti ini penampakannya, di memorinya ada 2 di sini, ya, 512 GB, dan juga di bagian belakang dia ada barcode-nya maupun serial number serta stiker dari distributornya. Terbilang simple. Dan juga di sini ada heatsink-nya. Ini heatsinknya terbilang tipis, tapi cuma bisa menambah di 1 sampai 2 derajat maksimal. Ya, maksimal 2 derajat lah. Tapi lebih cenderung ke 1 sih kalau aku pribadi ya untuk heatsink yang ada di sini. Dan lebih baik menggunakan heatsink tambahan atau eksternal supaya lebih dingin dari segi NVMe yang kalian pakai. Itu saran dari saya. Kalau heatsink yang kalian punya dia itu tipis ya, seperti contoh yang ada di sini dari SPG. Kurang lebihnya seperti itu aja, nggak usah berlama-lama. Kita lanjutkan saja untuk mereviewnya seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi membacanya, suhunya, transfer file, serta membaca atau menulisnya apakah ini bagus atau tidak di pengujian habis ini. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan XPG SX6000 Pro. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 15 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 sampai di 20 detik, tapi kalau yang ini di 15 detik, bisa dibilang ini cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya.
Untuk yang ini dia tuh 100% semua dan juga knob-nya dia tuh perfect. Serta suhunya suhu minimal di 33 derajat dan juga maksimal di 56 derajat. Terbilang ini masih dingin lah dari segi minimal maupun maksimalnya. Masih di bawah 70 derajat. Yang dimana sesuai standarnya SSD NVMe di maksimal 70 derajat. Lanjut ke informasinya. Untuk yang ini dia tuh menggunakan 3D NAND flash dan juga menggunakan SLC, jadinya dia tuh bagus. Dan di dalamnya menggunakan SSD controller dari Realtek RTS5763DL. Meskipun ini yang biasa atau standar lah dari segi SSD controllernya, yang penting ada. Dan juga tidak ada DRAM-nya untuk yang ini, serta TBW-nya di 512GB yang saya pakai ini di 240 TB. Terbilang ini cukup lumayan lah, yang penting di atas 100 TB. Serta MTBF-nya di 2 juta jam, untuk ini terbilang bagus. Lanjut ke pengujian Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan membaca maupun menulisnya. Untuk membacanya mendapatkan di 2477, serta menulisnya di 1885. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 2100/1500. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi 300-an, kalau menulisnya juga sama melebihi 300-an. Bisa dibilang dia itu melebihi semua dari segi realita yang saya pakai ini. Lanjut yang terakhir dari segi transfer file, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya, serta file game di 56GB dalam bentuk RAR. Yang pertama pengujian yang dari segi Kingston Gen 4 ke XPG SX6000 Pro, yang dimana awalnya mulai dari 1,8 GB per second, lalu turun sedikit ke 1,7 GB per second, dan dia itu stabil sampai selesai. Sampai contoh bahkan di bagian pojok kanan ini. Jadi ini stabil lah dari segi pengujiannya. Dan kalau dibalik dari SX6000 Pro ke Kingston Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 2,2 GB per second, lalu stabil sampai di 38% prosesnya, dan setelah itu dia tuh naik turun di antara 1 GB sampai di 1,6 GB per second. Sebagai contoh bahkan yang ada di pojok kanan ini ya, dia tuh naik turun sampai selesai. Bisa dibilang ini juga bagus sih. Yang penting masih di atas 1 GB per second dari segi pengujiannya. Dan dia itu juga stabil dari segi overallnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 420.000 yang 512GB, terbilang ini bagus dan juga rekomen lah, yang di media harga tersebut mendapatkan kecepatan di up to di 2000-an, serta melebihi dari segi yang ada di datanya, dari segi membaca maupun menulisnya. Dan juga di dalamnya terdapat SSD controller dari Realtek, yang dimana dia itu standar nggak masalah. Dan juga pengujian transfer file dia itu stabil di atas 1 GB per second rata-ratanya, dan juga TBW-nya cukup tinggi, serta garansinya di 5 tahun. Ini terbilang bagus, garansi 5 tahun. Rata-rata di 3 tahun untuk beberapa SSD. Ya kebanyakan lah, tapi kalau yang ini di 5 tahun terbilang ini aman. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, SSD NVMe ADATA XPG SX6000 Pro. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, SSD, casing, GPU maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.